Diberitakan sebelumnya, aset pasangan tunanetra Aziz Rahayu, warisan dari orang tuanya, diduga telah dijual oknum pengacara AM, warga desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Anom, yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa antara Aziz dan pamannya. Dan kini permasalahan masuk jalur hukum. Di Unit 3 Pidana Umum Satreskrim Polres Nganjuk, AM telah memenuhi panggilan sebagai saksi. Praktisi hukum Nganjuk Prayogo Laksono menilai hal itu terlalu dini apabila kasus ini masuk ke ranah pidana. Secara hierarki, hubungan Aziz Rahayu dengan terlapor AM adalah hubungan antara klien dengan advokat. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini sesuai kode etik advokat diselesaikan di Dewan Kehormatan Advokat. Tetapi ia tetap merespon langkah polisi yang dengan cepat memanggil pihak-pihak terkait. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kinerja dari Satreskrim Polres Nganjuk yang menjamin kelancaran dan percepatan laporan polisi guna untuk melakukan kajian dan guna untuk menilai apakah laporan saudari Aziz Rahayu, yaitu pelapor yang kapasitasnya sebagai klien dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019, maka saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan atau kinerja dari Satreskrim Polres Nganjuk. Namun di sisi lain, kembali pada awal terjadinya perbuatan hukum saudara rekan kami sendiri yang berinisial AM, yang saat ini diduga sebagai terlapor, yang kapasitasnya sebagai pengacara Bu Aziz Rahayu. Menurut saya hubungan hukum antara saudara AM dan Bu Aziz Rahayu itu adalah hubungan hukum profesional. Nah, di sini secara hukum normatif antara klien dan pengacara itu dilindungi oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Maka hierarki perundang-undangan yang harus dipakai menurut saya, yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, itu undang-undang advokat yang harus diterapkan, dan itu juga diatur dalam kode etik advokat Indonesia. Diangkat di dalam ranah pidana, menurut saya ini masih sangat terlalu dini jika itu diarahkan ke ranah pidana. Karena apa? Ini debatable, Mas, ya. Posisi AM sendiri sebagai seorang pengacara itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Advokat yang namanya hak imunitas, karena hubungan hukum profesional tadi antara hubungan hukum klien dan advokat dalam Undang-Undang Advokat pasal 16 maupun dikuatkan pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 PUU Romawi 11 tahun 2003, yang di situ tertuang advokat tidak bisa dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata di saat melakukan pekerjaan atau profesi. Karena hal ini sudah masuk ranah hukum pidana dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, maka kita memberikan kesempatan pihak kepolisian untuk mengkaji dan menguji apakah itu termasuk masuk ranah pidana atau bisa ditarik kembali itu di dalam ranah hubungan keperdataan atau hubungan antara klien dan advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Di sini saya berpandangan secara normatif saja, karena dasar dari perbuatan hukum antara AM, saudara AM dan saudari Aziz Rahayu adalah
hubungan hukum antara klien dan advokat itu sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dilindungi oleh Undang-Undang Advokat. Kasat Reskrim Polres Nganjuk Ibtu Nikolas Bagas akan mengupayakan kembalinya aset Aziz Rahayu dan juga akan memberikan perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Dalam penyelidikan kami, yang jelas kami akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada seluruh pihak-pihak yang terkait. Kita sebagai penyidik selain daripada memberikan kepastian hukum, juga berupaya untuk memulihkan korban, ya, memberikan rasa keadilan bagi korban kembali. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.